Oke, bahas tentang keuangan ini Mas. So far nggak ada perubahan yang drastis. Perubahannya di Excelnya aja. Sama kayak sebelumnya. Kita perlu ada fitur buat ngedeposit. Ya ini nggak usah jelasin lah, ini sama kayak kemarin soalnya. Fitur deposit dari Cina. Intinya key point dari perubahan ini ada dua. Kita punya dua. Ini saldo JMS, saldo PT. Nah nanti buat ini, kalau yang ini itu saldo deposit. Oke, dari sini dulu deh. Aku jelasin dari sini. Ini ya uang dari Cina masuk ke dua putra utama senilai 1M. Ya nanti saldo PT biasa bertambah. Nah, nanti pembayaran kapal, pembelian kapal atau deposit kapal. Berarti istilahnya ini bukan dari keuangan, ini enggak juga sih. Ini ada biaya HCP. Enggak. Ini harusnya bukan pembayaran kapal. Ini pengeluaran apa ya? Ini pengeluaran. Jadi Cina deposit ke si putra. Nah nanti duitnya dipakai buat ini, buat bayar kapal atau deposit kapal. Nah ini kan ya kita udah tau lah, ini ini otomatis dari fitur deposit dan invoices ya kan. Nah paling nanti misal kayak gini, ada case dimana bukan pembayaran kapal. Ini Indri masuk keluar 70 juta, rekeningnya Jaimat. Nah Jaimat itu ya nama bosnya. Ini bukan biaya kapal. Kayak contoh ini juga nih, ini bayar MC. Bayar MC kan bukan bayar kapal, berarti kan harus ada keuangan keluar gitu lah. Sampai sini aku anggap paham lah ya. Nah kemarin kita ada rencana ini pengeluaran PT atau pengeluaran Cina. Nah itu nanti kepakainya di sini. Jadi itu tetap ada pengeluaran PT atau pengeluaran Cina, tapi di sini itu saldo deposit. Semisal bulan September, ini anggaplah ini September. Nah saldo depositnya tuh ada segini. Saldo deposit kan dari sini kan, dari si Cina ngirim. Ini saldo deposit. Kalau ini saldo PT. Nanti kan beda. Kalau deposit nanti kayak gini. Aku jelasin. Ini saldo deposit. Ini pengeluaran Pak CM itu PT-nya. Pengeluaran Mr. Pang itu si Cina, pengeluaran Cina. Ini container out. Oke. Dari sini. Ini deposit senilai 96 juta. 96 M, nah itulah. Nah berarti kan nanti deposit yang sebelumnya 54 ditambah ini, jadi saldo depositnya segini. Nah oke. Nah nanti ada container out. Ini tuh container out, di kita namanya pengiriman. Kan deposit segini, terus kita udah menghasilkan barang nih, udah menghasilkan produk yang dikirim ke Cina, jadi ngurangin deposit. Nah kegunaan di sini kan sebenarnya dipakai buat ini nih. Nah pertanyaannya, container out itu tadi di apa? Dari fitur ini. Sebenarnya fiturnya belum selesai.
tapi di keker dulu aja dari shipping di sini. Ini nanti ya mungkin bisa tektokan sama Mas Fahmi. Mas Fahmi juga lagi nge-adjust yang packing sama pengiriman. Nah itu untuk kontainer pengiriman. Kalau misalkan ada deposit segini, terus kontainer keluarnya segini, kontainer pengirimannya, berarti kan saldo deposit dikurangi ini. Oke, selanjutnya pengeluaran Pak JM. Nah di sini mungkin nanti agak membingungkan ya Mas ya. Kan ini dikurangi yang 151 dikurangi 114, kan saldonya tinggal 36. Nah, terus pengeluaran Pak JM pengeluarannya 987, 900 juta lah. Nah, nanti di sini nambah. Pasti nanti bingungnya kenapa nambah? Ya karena kan ini duit Cina. Terus si JM ini, bos ini ngutang ke Cina istilahnya. Jadi makanya nambah saldo deposit. Ya intinya gitulah. Nah, pengeluaran Mr. Pang diikutnya istilahnya kan duit ini duit Cina. Nah, Mr. Pang kan berhak atas duit deposit ini. Makanya ngurang gitu. Intinya kalau ini dua ini ngurang, si ini nambah saldo deposit. Nah, aku bingungnya nanti di keuangan gimana kalau misalkan pengeluaran tipenya Mr. Pang, pasti kan itu pengeluaran kan. Kalau pengeluaran tipenya Pak JM, nah mau nggak mau di saldo deposit dia nambah, nanti di keuangan di saldo di sini dia harusnya ngurang. Nah, Jmat, nah ini gitu perbedaan key pointnya di situ. Ada dua saldo sekarang, saldo deposit sama saldo general PT. Kalau misalkan tadi let's say yang kita jelasin dulu deh, aku explain di sini keuangan. Kemarin kan kita sepakat bahwa mau nambah pengeluaran Cina atau pengeluaran bos Indonesia atau JM itu Pak JM. Nah, kalau misal di sini misalkan kita reproduce, kalau Cina udahlah pasti duit keluar kan dan pasti minus. Nah, kalau misalkan dipilih Pak JM nih, kan itu pasti pengeluaran. Nah, di sini di sisa saldo PT itu minus. Tapi di depositnya nambah senilai pengeluaran Pak JM itu. Kalau bebannya ya udahlah, biar mereka yang mikir aja bebannya apa Mas. Yang penting kita ngedeliver aja. Tapi di sini tetap pengeluaran ya kalau misalkan Pak JM ya Mas ya. Karena kan di saldo general di sini dia mengurang, tapi di deposit saldo deposit dia menambah. Kurang lebih seperti itu Mas. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti WA aja.